Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang keluarga Sip dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan segala rutinitasnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali di hari ini sahabat Siranda Uci Al-Naziha bisa kembali hadir ya, menemani aktivitas Anda di siang ini. Kita berada dalam program Beranda Perempuan ya, yang hadir berkat kerjasama Radio Sip FM dan juga Salimah Kota Padang, Peduli Perempuan, Anak dan Keluarga ya. Dan tentunya kita akan ngobrol bersama narasumber dari Salimah Kota Padang mengenai topik-topik yang ya ini bagus banget ya untuk para ibu-ibu mungkin lagi nongkrong ya, nongkrong gitu ya. Ini topik yang bagus lah untuk pendidikan anak-anak ke depan gitu ya, generasi muda terutama ini kali ini ya. Dan tentunya kita akan bahas tentang ketika etika tak ikut sekolah. Nah, keluarga Sip, membahas topik ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda Ketua Departemen Humas PD Salimah Kota Padang, ada Ibu Lenggo Geni Esos MM ya, yang saat ini terhubung bersama kita melalui telepon ya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu Lenggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ci. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Cici apa kabar? Alhamdulillah juga baik ya Ibu. Oke, nah Bu Lenggo, di hari ini ya kita akan bahas mungkin isu-isu yang lagi viral ya belakangan ini, bahwa banyak kasus yang melibatkan pelajar maupun mahasiswa ya Bu ya, dengan perilaku yang bisa dibilang sangat memprihatinkan gitu ya. Ada mungkin yang lagi viral juga belakangan, ada pelecehan seksual ya di sebuah grup percakapan gitu ya. Ada juga mahasiswa yang ketangkap basah melakukan tindakan yang nggak pantas di kosan gitu ya. Dan juga hal-hal lain yang melibatkan pelajar gitu. Nah, di sini kita melihat mengapa sih pendidikan tinggi itu nggak selalu sejalan dengan akhlak yang tinggi juga gitu. Mengapa seseorang itu bisa cerdas secara akademik tapi miskin etika dalam bersikap gitu ya Bu Lenggo ya. Mungkin di segmen pertama ini Bu bisa inilah ya, sharing dulu sama pendengar kita. Kira-kira bagaimana sih dari sudut pandang Ibu, bagaimana Ibu melihat maraknya perilaku negatif pelajar dan mahasiswa belakangan ini Bu? Oke, baik Uci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Sip. Sebenarnya emang saya nggak feeling good lah ya sejak minggu lalu, sejak rame-rame itu. Bayangkan Ci, pekan lalu itu undang sama salah satu komunitas kajian Muslimah Gen Z lah ya, Muslimah Corner, pernah diundang juga kalau nggak salah ke Sip FM ya. Iya, betul. Tentang mengenai LGBT itu hari Senin. Baru selesai saya nge-zoom tuh, nge-zoom dengan kawan Muslimah Corner itu, anak saya langsung WA aku lagi di Aidin lagi di sidang itu tuh, sidangnya si mahasiswa FH itu. Disclaimer dulu, anak saya bukan di FH tapi fakultasnya di Fasilkom, ilmu komputer. Nanti saya bilang, apain malam-malam nggak di sana? Ini lagi di sidang kata, tapi orangnya ngomong. Jadi saya dapat langsung laporan TKP, apa yang terjadi itu. Anak saya ngirimin foto-fotonya. Jadi itu jadi pembahasan panjang sih di keluarga kami, karena gini, satu, anak saya sedang merantau di kampus yang lagi bermasalah itu. Anak saya nomor 2 besok UTBK, mau ngerantau juga. Apakah ke kampus yang sama atau gimana? Ya, insya Allah ya, semoga Allah berhidupi ya. Jadi iya, ini saya yakin lah, kita nih lagi galau bersama nih semua. Kita ibu-ibu yang di fase pengen melepas anak ini pasti lagi keresahannya sama, saya yakin Ci gitu. Kita khawatir banget dengan kondisi anak laki-laki kita. Apakah dia bisa memilih pergaulan ketika dia jadi milik kita? Kita lagi galau juga terhadap anak perempuan kita. Adakah ruang aman buat mereka besok menuntut ilmu gitu? Jangankan perkara beda pulau Ci, mungkin buat orang tua yang sekarang posisinya tidak di Padang, lepas anak ke Padang juga sekarang juga ketar-ketir juga kan, ngeliatin apa yang terjadi. Nah, tadi nih Ci, waktu saya mau mulai kan saya mau ngumpulin data lagi nih mengenai situasi pergaulan di ini. Ketangkep lagi Ci, ada di Tabing. Astagfirullah, Tabing ya. Terbaru di warga, laki-lakinya kabur lompat ke atap. Ya Allah. Perempuannya dibiarin tinggal gitu aja. Jadi diketok, kemarinnya benar, pas keluar ada 2 orang
sejoli gitu, yang laki-laki kaburnya terbaru banget di Parupuk kalau nggak salah Parupuk tadi. Jadi kita kan jadi bingung ya Ci ya, kita sekarang membesarkan anak perempuan sama anak laki-laki sama nervousnya gitu, sama ngerinya gitu kan. Yang laki-laki bisa nggak ya mereka punya punya circle yang benar-benar punya tujuan yang sama, benar-benar hanya menuntut ilmu gitu. Yang perempuan cukup nggak ya ruang aman buat mereka gitu. Tapi kan yang ironisnya gini Ci, terkadang yang bikin saya sedih itu bagian ini. Apa segitunya ya Ci ya lemahnya sensor anak zaman sekarang sampai nggak tahu itu tuh merugikan diri dia gitu. Betul. Ya kan? Sampai kita mikir gini, emang nggak tahu itu ya anak zaman sekarang kalau itu tuh kita nggak ngomongin dosa ada, kalau dosa mungkin mereka merasa abstrak gitu ya. Dosa itu kan satu hal yang mereka nggak tahu dampaknya saat ini. Ketika nanti sudah dihisab di akhirat baru dia tahu itu perbuatan dosa akan mendapat ganjarannya. Tapi setidaknya merugikan diri sendiri aja lah dulu. Iya betul. Mereka nggak tahu ya kalau hal yang mereka lakukan itu akan bikin mereka rugi sendiri gitu kan. Betul. Kok semudah gitu, semudah itu dari mulai yang isu LGBT lah. Tahu nggak sih kalau itu tuh menghancurkan apapun itu, bahkan menghancurkan masa depan. Saya nggak pernah yang dengar happy ending di akhirnya kalau nggak kena penyakit, hancur badan, hancur masa depan gitu kan. Belum lagi perempuan-perempuan yang dengan sangat sadar, dengan kesadaran penuh membuka pintu kamar kosnya, memasukkan laki-laki. Anda sadar nggak kalau itu tuh hanya untuk kesenangan semata gitu. Nggak ada, saya nggak bisa dapat sisi positif manfaat apa gitu. Saya nggak ngerti kenapa seikhlas itu gitu. Belum lagi tadi yang chatting tadi. Kayak Anda memenuhi memori otak Anda, full memori otak Anda hanya untuk hal-hal yang nggak berfaedah gitu. Doom scrolling aja bagi saya udah nggak berfaedah. Anak zaman sekarang soalnya nge-scroll bagi saya itu udah menghabiskan waktu. Apalagi terlibat aktif dalam satu pembicaraan yang nggak ada kontribusi positifnya gitu. Baik buat diri sendiri maupun buat orang lain. Nah ini Ci yang jadi orang tua zaman sekarang tuh nggak enak. Mungkin Uci yang bakal jadi next parent Ci, kayaknya dipersiapkan mental kita dari sekarang. Berat banget ya. Dar banget. Saya jadi mikir, ya Allah ini anak saya aja yang lahir di era belum ada smartphone. Anak saya kan 2005 itu belum ada smartphone, bahkan masih Friendster saya ingat zaman dulu. Bukan Friendster apa? Facebook baru muncul, apalagi sekarang gitu lah yang sudah zaman smartphone, pakai sosial media, saya udah nggak tahu lagi gimana cara ngebendungnya. Jadi ini tema sekarang itu ketika etika nggak ikut sekolah, maksudnya gini, kita sekolah hanya belajar akademis aja, tapi etikanya nggak ikut belajar gitu, nggak ikut dipelajari. Kita menggarisbawahi bahwa kemana gitu loh, kemana etika ini, apakah sampai ketika mereka dewasa pun, yang terakhir lagi satu Ci, maaf semua saya lupa, yang menunjukkan jari tengah ke gurunya. Betul. Udah minta maaf berjemaah ya. Iya, dan apa maksudnya? Jari tengah itu adalah satu hal yang saya aja nggak kepikiran untuk nunjukin gitu. Iya. Paham nggak? Saya buka ini ke guru. Aduh, saya nggak speechless saya Ci, maksudnya apa dan itu dengan kesadaran penuh divideokan dan di posting. Sehina itu ya anak zaman sekarang. Saya nggak bilang gurunya hina, gurunya tetap mulia di mata saya walaupun dihina oleh murid, tapi murid yang hina di mata saya. Sehina itu ya sampai nggak tahu batasan etikanya. Dia sekolah, dia pakai seragam, tapi dia nggak tahu cara bagaimana berperilaku. Nah, yang lebih ironis lagi sih, udahlah begitu kualitasnya, tetap aja TK murid kita rata-ratanya 3. Ya nggak, etikanya nggak disekolahin, kok kritiknya juga kemana? Apa sih yang spesial dari anak zaman sekarang gitu? Etika sudahlah bermasalah, akademisnya juga nggak yang wah-wah banget gitu. Jadi apa yang mau dibanggakan dengan anak-anak kita? Yuk kita sekarang mau lagi, mulai muhasabah lagi lah. Mungkin kita orang tua yang memang, bukan mungkin sih, saya sih mohon maaf ya kalau ada orang tua benci sama saya karena saya sering-sering nyalahin orang tua, ya mohon maaf ya, siapa lagi mau disalahin. Ya memang kitanya Ci, kita muhasabah lagi yuk. Kayaknya ada yang salah deh di pendidikan kita. Jangan nyalahin guru. Jangan nyalahin guru. Guru tuh hanya sebatas melakukan kewajiban yang memang diemban kepada mereka. Tapi kalau masalah etika,
etika di sekolah bagaimanapun, etika dimanapun itu berangkat dari rumah. Mungkin saya mau kasih dulu sih sebelum kita masuk ke tips ya. Saya mau ngasih tahu dulu ke teman, ke orang tua. Ketika sekarang ini kan udah jadwal-jadwal kita survei sekolah ya. Nah, coba orang tua sekarang naikin lagi yuk radarnya gitu, lebih sensitif lagi yuk kalau milih sekolah gitu. Jangan hanya terjebak dengan nama besarnya, jangan terjebak dengan embel-embel apakah itu dia Cambridge atau kayak seperti saya kayaknya Montessori. Jangan kejebak hanya asal itunya aja gitu. Jangan kejebak dengan latar belakang orang-orang yang mengelola. Misalnya ini dikelola oleh orang-orang yang mungkin udah levelnya profesor semisal. Saya nggak mendisklaimer sekolah apapun ya. Ini bahan introspeksi saya sebagai pemilik sekolah. Saya minta orang tua tolong jangan kejebak dengan kata-kata itu gitu loh. Kenapa? Karena yang justru harus dilihat apakah sekolah menjunjung tinggi adab dan etika pada anak. Itu yang buat saya penting. Jadi kemarin saya sempat mau berkendara mau jemput anak saya gitu kan pulang les. Terus melewati salah satu sekolah yang memang benar-benar Masya Allah saya aja iri gitu ya. Kapan lah saya sekolah seperti ini, megah gitu. Megah, besar, mewah gitu. Dan memang golongan kaum berada lah nyokolin anak di situ. Nah ketika itu saya diberhentikan sama satpam karena beberapa muridnya mau nyebrang, mau lewat dengan orang tuanya, mau naik mobil lah ibaratnya. Saya berhenti, saya nunggu. Saya lihat tuh anak-anak TK tuh pada megang HP, megang HP. Iya. Terus geleng-geleng loh Ci. Maksudnya gini, sekolah mana yang membiarkan anak balita megang HP? Anggaplah, ini udah saya filter, udah saya apa? Gini, saya ngerasa gini. Salah satu upaya bersama kita ya, kesadaran bersama kita salah satunya tegas terhadap pemakaian sosial media itu dulu deh. Ini balita, saya sampai yang surprise gitu loh saya. Jadi kita sekolah tuh tidak cukup melihat wahnya sarana dan prasarana tapi bagaimana konsistensi daripada pengelolanya untuk benar-benar membentengi, menjaga, melindungi anak-anaknya itu jauh lebih penting buat saya. Itu saya terpikir ya, maksudnya seandainya di dalam HP itu muncul algoritma yang kemarin kejadian di Kota Padang tanpa sehelai benang pun, dan itu ya anak perempuan yang megang HP, orang grafis sejak dini itu udah selesai. Saya aja juga menyayangkan bagaimana vulgarnya orang yang mengupload itu gitu loh, tanpa ada. Bedakan sosial media dengan memang tayangan-tayangan resmi ya, itu kan emang sudah ada lembaga sensor yang memfilter terlebih dahulu. Sosial media kan tidak ada. Jadi tidak cukup hanya itu, dan juga jangan terlalu tergiur sama janji-janji akademis, semisal mengajarkan bahasa Inggris dan Mandarin sejak dini. Boleh, saya bilang nggak boleh, karena bisa jadi bahasa anaknya di situ. Cuman yang sekarang kita lagi krisis banget nih, yang lagi krisis adalah anak di-drill banget masalah kecerdasan kognitif, kecerdasan akademis, tapi tidak diajarkan masalah kecerdasan sosial emosional. Itu yang jadi concern kita sekarang. Apakah sekolah meyakini bahwa anak-anaknya itu bisa memiliki rasa empati, bisa sekolah konsisten untuk ngasih tahu mana benar mana salah. Misalnya kayak batasan-batasan, tahu nggak, ada nggak sekolah ikut terlibat dalam hal itu? Hal simpel aja Ci. Saya ada sehari di mana boleh anak-anak tuh boleh pakai baju bebas. Ini contoh kalau yang TK saya ya. Boleh baju bebas. Rabu. Tapi saya selalu tegur orang tua yang membiasakan memakaikan anaknya yang laki-laki celana pendek. Mungkin nggak apa-apa buat orang tua, dan maaf ya, nih mohon maaf, di Padang saya lihat banyak bapak-bapak juga pakai celana pendek gitu loh, di atas lutut. Tapi penjelasan begini ke orang tuanya, kalau dia pakai celana pendek tidak mungkin tidak tersentuh kulit dengan kami para guru, kulit ketemu kulit, ya kan? Dan ketika tersentuh itu, dia akan merasa sensorinya nih akan mengirim panca indera bagian perabaannya akan mengirim sinyal ke otak, itu adalah bagian yang layak buat disentuh. Ya kan? Itu bagian yang otak dia akan ngasih sinyal
ke otak, si perabaan ini nih, perabaan area paha ini akan ngasih sinyal ke otak, itu nggak apa-apa disentuh. Bayangkan Ci, ketika dia dapat sinyal itu, terus dia nggak bersama kami, pedo dong, yang megang. Diberikan nggak? Iya, betul. Nah, jadi harus tahu hal-hal seperti itu. Jadi saya waktu itu tegur keras. Memang terkesan kayaknya nggak apa-apa kan masih kecil. Bukan masalah itu. Ini anak ada di ruang publik. Iya. Kalau mau kamar pakai silakan atau ibu pengawasan orang tua. Tapi ketika anak di ruang publik itu nggak bisa. Nggak bisa. Harus ikutin aturan berlaku. Nah begitu juga masalah tadi, kita balik masalah pelecehan tadi. Terkadang orang ngerasa gini, perempuan suka kok digangguin sama cowok, malah perempuan berpakaian sebagai bentuk untuk menarik impresi terhadap kaum lawan jenis. Terasa nggak sih? Ya kan? Terus akhirnya muncul paradigma di otak laki-laki bahwa perempuan tuh seneng digangguin, digodain. Nah, itu yang serba salah dari kita. Makanya salah satunya adalah didik anak laki-lakimu dan lindungi anak perempuanmu, itu tagline-nya. Jadi harus dua belah pihak gitu. Jadinya kan menormalisasi kan Ci, dan akhirnya kan publik terbelah. Itu merasa ya ceweknya juga sih yang mau gitu kan. Yang cowoknya bilang kan nggak sampai dilehin, cuma diomongin aja. Nah ini kacau nih, kita nggak punya rulesnya nih, nggak punya aturannya nih. Sikap seperti apa? Tadi balik lagi karena tidak diajarkan etikanya gitu. Nah, belum lagi tambah lagi bias. Saya ada komen lucu gini, Ci. Nggak salah, Uci menanggapinya gimana? Jadi gini, lagi perempuan aneh katanya, sengaja berdandan cantik, keliaran di jalan, digangguin sama abang-abang pinggir jalan, abang-abang random, marah. Dianggapnya pelecehan. Tapi sekalinya disenyumin sama, digangguin sama orang turun dari Lamborghini, seneng, kegirangan. Coba Ci, gimana Ci? Jadi kan kita nggak punya batasan, ya kan? Nggak ada rulesnya gitu loh. Maksudnya jadi kita pakai aturan norma sendiri, kita menormalisasi sendiri gitu. Nah ini sih yang jadi concern kita. Jadi makanya kenapa kita balikin lagi yuk, pelajaran etika tuh ada gitu loh, ada dalam di sekolah, dan harus kasih tahu juga gitu apa aturan-aturannya. Nah ini yang lagi krisis Ci. Jadi seandainya bahasa gini, etikanya nggak ikut disekolahin, iya. Biasanya bagaimanapun umum madrasatun ula, yang nyekolahin coba pertama ibunya dulu deh, sama bapaknya dulu sebagai kepala sekolah. Itu dulu kayaknya Ci. Jadi itu yang menjadi concern kita hari ini gitu loh Ci. Oke, jadi memang bukan anggapannya bukan murni kesalahan individunya, tapi ada mungkin dalam tanda kutip ada kegagalan sistem pendidikan atau di keluarga kali ya Bu ya, yang menyebabkan ketinggalannya etika ini nggak sampai ikut ke sekolah gitu. Apakah benar seperti itu Bu atau gimana? Iya betul Ci. Bahkan gini Ci, saya saking etika ini menjadi barang yang bias sekarang ya, buat anak. Maksudnya kita nggak tahu norma, nggak tahu nilai, nggak tahu batasan. Kan kadang-kadang malah mohon maaf ya, kita juga hati-hati juga dengan tanggapan-tanggapan yang menganggap bahwa kan dosa-dosa dia, bedanya ditanggung sendiri gitu. Kan badan dia, baju-baju dia, terserah orang dia mau pakai baju apa. Gini, kita harus tengah-tengahin dulu. Ketika ada orang bilang kayak gini, padahal nggak semua loh korban itu karena baju seksi gitu kan. Buktinya yang berjilbab juga dilecehkan. Mungkin kita kasus yang terakhir tuh almarhumah Nia ya. Tapi ingat, almarhumah Nia itu dilecehkan sama orang yang tidak menutup aurat. Apa video gitu. Jangan sampai kita punya kontribusi pula terhadap orang lain yang tidak berdosa. Kita buka aurat nih, dilihat sama orang yang nafsuan. Dia nggak bisa melampiaskan ke orang yang buka aurat itu, entah itu dari video porno atau dari konten, entah itu dia ketemu langsung. Akhirnya karena dia dorongan setan, saat itu dikuasai oleh setan, orang nggak bersalah pun bisa digarap Ci. Jadi jangan dibikin analogi seakan-akan orang yang nutup aurat juga ini bukan karena dia nutup aurat dia juga jadi korban karena dia nutup aurat, jangan gitu. Dia jadi korban karena dia jadi pelampiasan dari orang yang dilihat, yang terpapar tadi gitu. Orang yang ya bahasanya, orang yang melakukan kekerasan seksual tadi, melakukan KS itu pun dia melihat orang yang buka aurat gitu. Jadi hati-hati gitu loh, hati-hati dengan
statement-statement seperti itu. Nah itu tuh yang saya lagi kepikiran, kita nih banyak terjebak sama itu, Ci. Muter-muter di situ aja perdebatannya gitu. Padahal kalau kita mau balik ya aturan agama udah jelas kok. Aturan agama udah jelas, semua nanti yang di segmen kedua kita sisir satu-satu ya, Ci ya. Gimana cara menyikapinya. Jadi memang itu yang satu, yang kedua lagi, Ci ya, sebelum kita tutup segmen satu ini, kita juga kurang berhati-hati terhadap pelaku KS, pelaku kejahatan seksual yang untuk melancarkan kejahatannya dia justru berkedok agama. Iya betul. Jangan dibalik, jangan gini, ustadz aja, kiai aja, banyak kok pelaku pelecehan di pesantren. Bukan, bahasa jangan diserang pesantren, ini diserang agamanya, bukan. Justru modus orang-orang itu biar kejahatannya diterima. Biar dia punya relasi kuasa. Kan kalau guru terhadap murid, ustadz terhadap santri, itu kan relasi kuasanya kan kuat ya, Ci ya. Pasti mereka ingin berhikmat dong kepada guru, kepada ustadz, kepada kiai ya kan. Nah dia tahu tuh itu celah yang mudah kalau dia melakukan kejahatan seksual. Berkedoklah agama. Jadi jangan dibalik, jangan dilihat seakan-akan orang yang beragama adalah pelaku, bukan, jangan gitu. Pelaku memakai kedok agama untuk melancarkan kejahatannya. Nah, itu tadi yang tadi balik lagi, Ci, yang saya bahas. Ini kan lagi musim-musim survei sekolah, yuk orang tua sedetil mungkin gitu lah. Sedetil mungkin ketika ingin mensurvei satu lembaga, bagaimana tingkat pengawasan ini, bagaimana sikap si pemilik sekolahnya atau pesantrennya. Orientasi seksualnya juga saya sampai kepikiran apa perlu kita punya orang gay juga untuk punya radar gitu. Itu salah juga sih kalau kayak gitu sih. Jadi itu harus detail. Ini dunia ini nggak baik-baik aja. Sama juga gini, teman-teman yang anaknya sudah lolos SNBP dan mau merantau nih, cari kos-kosan juga kayak gitu, Ci. Harus hati-hati dengan lingkungan. Jadi kalau Uci bilang mananya sistemnya, apanya semuanya terlibat. Nah, sekarang yang dibutuhkan adalah bekal lagi kita penguatan nih orang tua. Sebelum lepas anak ke lembaga pendidikan atau kemanapun. Nah, bekalnya ini. Nah, ini yang kita bahas nanti ya, Ci, di segmen kedua. Jadi udah carut marut sih, Ci. Sebenarnya mau yang mana dulu. Tambah lagi kita juga nilai-nilai agama itu terkadang kesalahan kita adalah sebagai orang tua, cara menyampaikan ke anak juga kurang smooth gitu loh. Jadi seakan-akan anak menganggap itu beban. Nah itu yang juga kita harus, kenapa harus pakai jilbab? Ya pokoknya nanti kamu kalau nggak pakai jilbab di neraka, rambut kamu bisa dibakar. Pokoknya dosa kalau kamu nggak pakai jilbab, papa yang nanggung dosanya nih. Jangan kayak gitu. Justru bentuk suatu bentuk kasih sayang kita, proteksi kita, justru bentuk kita menghargai dia sebagai human being, kita menghargai anak perempuan kita gitu. Nah itu yang perlu komunikasi panjang gitu, Ci. Jadi jangankan untuk nggak buka jilbab, buka baju sebadan-badan dia juga mikir gitu loh, Ci, di hadapan lawan jenis gitu. Nah itu yang bekal-bekal itu, Ci, nanti, Ci, yang mau kita bahas di segmen kedua. Oke, jadi ternyata kecerdasan tanpa etika ini bisa menjadi ancaman serius ya keluarga Hasib ya. Dan tentunya ini PR besar untuk para orang tua zaman now ya, dan juga untuk guru mungkin di lingkungan sekolah ya, bagaimana cara menanamkan adab, etika, dan moral lah gitu ya kepada anak-anak generasi penerus. Nah di segmen kedua nanti kita bahas ya, Bu Lenggo ya. Dan keluarga Sip juga kami undang ya atensi Anda yang ingin sharing, mau komentar atau mau bertanya, silakan ya di chat WhatsApp kita 082174597178. Kita break dulu keluarga Sip, nanti Uci bakal balik lagi dengan pembahasan selanjutnya ya untuk Anda. Mengenai topik kita hari ini, ketika etika tak ikut sekolah ya, bersama Ibu Lenggo Geni tentunya dari Salimah Kota Padang ya. Kita dengarkan dulu musik positif yang satu ini. Tetap setia di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Kita kembali di Beranda Perempuan ya keluarga Sip. Tentunya kita masih membahas tentang ketika etika tak ikut sekolah ya, bersama Ibu Lenggo Geni SOS MM yang merupakan Ketua Departemen Humas PD Salimah Kota Padang ya. Dan kembali Uci ingatkan untuk Anda yang ingin bergabung ya, mau komentar, mau sharing, atau mau bertanya seputar pembahasan kita hari ini, silakan chat langsung ke 082174597178 ya, nanti bakal Uci bacain. Oke, kita kembali ke narasumber kita Ibu Lenggo, masih terhubung bersama kita melalui telepon.
Nah, Bu Lenggo, halo, masih bersama Halo, Vicky ya? Oke. Nah, Ibu, kalau kita lihat kasus-kasus yang terjadi ini kan kayak yang melibatkan kaum-kaum pelajar ya, kaum-kaum akademisi gitu ya. Yang tentunya sebenarnya kita berharap dengan pendidikan mereka yang tinggi, adab, akhlak, etika, moral mereka itu juga harusnya juga semakin tinggi gitu ya Bu ya. Tapi malahan yang terjadi justru sebaliknya gitu. Nah, seperti yang disebutkan tadi sebelumnya, bahwasanya ini juga bukan murni kesalahan individunya, tapi ada kegagalan sistem gitu ya, baik di pendidikan ataupun di keluarganya gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih Bu yang sebenarnya yang harus dilakukan oleh orang tua agar anak-anak ini tetap punya batasan moral gitu Bu di era sekarang? Oke, baik Uci. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut tadi ya, Ci ya. Walaupun tadi kita off air sebentar, kita sempat ngobrol. Iya, iya betul. Jadi gini sih, sebenarnya semakin akhir zaman semakin besar tantangannya. Semakin besar tantangannya, semakin harus siap orang tua membekali dengan ilmu. Jadi justru jangan semakin abai gitu. Kita di akhir zaman ini kan sudah dimudahkan dengan teknologi. Jangan sampai kita mengalihkan juga pengasuhan kita kepada teknologi. Itu namanya pengabaian justru. Nah, justru semakin kita semakin kita di akhir zaman ini, kendali kita tuh harus semakin besar gitu terhadap anak. Tapi satu sisi Ki, memang harus lebih berilmu lagi gitu loh ketika kita membesarkan anak di era ini. Jangan kita lagi bilang perasaan waktu saya kecil gitu, jangan kayak gitu. Perasaan berbeda zaman, jangan disamain. Jangan disamain, kita udah beda zaman. Jangan sampai gini, nggak apa-apa lah, papanya dulu juga bandel kok, itu ini biasa gonta-ganti cewek. Misi gonta-ganti cewek zaman bapaknya dulu cuma sekelas catatan si boy gitu loh. Gitu doang gitu, cuma antar jemput cewek. Yang zaman sekarang bisa sampai ngamar gitu. Jadi jangan samain eranya tuh udah beda gitu. Jadi harus orang tuanya harus berilmu juga dan harus juga peka terhadap apa yang situasi yang terjadi di sekitar kita. Perkembangan zaman, apa yang lagi marak, apa yang lagi terjadi itu kita harus tahu lah, jangan sampai kita nggak tahu, ketinggalan berita sama sekali. Nah, jadi sih sebenarnya sisi lain juga saya tetap berharap orang tua jangan sampai paranoid, sampai cemas, akhirnya overprotective. Karena bagaimanapun anak juga tetap harus diberi ruang kebebasan. Tapi kebebasan yang kayak gimana gitu. Sebenarnya ada istilah freedom with limitation. Jadi kebebasan dengan batasan. Nah, kebebasan itu kita berikan kepada anak agar anak bisa mengeksplorasi apa yang terjadi terhadap dunia dan segala isinya. Itu positif. Tapi di sisi lain tidak pernah ada kebebasan yang tanpa aturan. Jadi harus ada limitasinya, ada pembatasannya. Bagaimana membatasinya? Ya membatasinya dengan nilai-nilai agama. Nah, itulah kita gunanya banyak mengikuti kajian-kajian, kita lebih mengulik lagi isi Al-Quran. Itu tuh gunanya apa? Gunanya agar kita tahu rulesnya, tahu aturannya gitu. Di hidup ini nggak bisa dengan semaunya sendiri. Kayak tadi misalnya saya bilang berpakaian, ya biarin aja sih, dia mau pakai jilbab, dia mau buka jilbab, dia mau buka-bukaan, orang badan dia, duit dia, beli baju pakai duit dia, nggak bisa kayak gitu gini. Karena ini badannya amanah yang sudah dikasih sama Allah gitu, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau dibilangnya bukan donatur, nggak boleh ngatur, donatur yang terbesar itu Allah. Iya, betul. Mintain gitu kan. Lah, bukan permasalahan duit dia kok, dia mau pakai baju apa mah terserah dia, bukan itu. Kalau Allah mau ngambil nyawa kita kapan pun juga terserah Allah gitu. Masalahnya jangan sampai kita mengecewakan gitu. Mati dalam kondisi kita mengecewakan yang udah jadi donatur kita. Kalau udah kita hidup sampai detik ini, kita masih kasih hidup, dikasih nafas, masih dikasih kesempatan untuk berkarya, ya jaga gitu. Ya juga lindungin, itu salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita. Nah, jadi kenapa aturan-aturan itu ada? Kenapa aturan-aturan itu harus ditegakkan di dalam masyarakat? Kenapa harus memahami dan mematuhi? Karena tujuannya selain untuk memagari agar tidak offside, tidak merugikan orang lain, tapi juga supaya tidak merugikan diri dia sendiri. Itu dulu yang penting. Gitu. Jadi dia harus tahu sikap, tindakan, perilaku dia jangan sampai merugikan orang lain. Nah, itu yang tips pertama untuk orang tua.
mau kasih kebebasan silakan, dampingin. Kalau udah offside, udah kasih tahu nggak boleh. Kenapa? Akibatnya ini, diskusi gitu loh. Sebab akibat kenapa seperti ini. Jangan cuma sekedar nono ya, nono. No baby. Nggak ada nononya kenapa? Nggak ngaruh nononya ya. Jangan cuma nono aja. Jadi harus pastikan ada alasan di setiap tindakan gitu. Kenapa boleh, kenapa tidak boleh, itu dulu. Nah, jadi paranoid jangan, tetap waspada, tetap dampingi, tetap mendoakan itu wajib, sambil kita juga membekali diri kita dengan ilmu mengenai batasan-batasan dan aturan-aturan yang Allah ridhoi dan Allah tidak ridhoi. Gitu. Nah, itu juga penting gitu bukan anak kita. Tujuannya apa? Biar tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Nah, yang kedua, mengenai candaan atau bahasan yang mau kita sampaikan kepada anak. Gini, kadang-kadang nih yang saya sebel banget nih, nggak tahu ya bapak-bapak tongkrongan dari mana bilang, jujur aja deh, omongan kayak gini udah biasa kan, gitu. Kayak gini kan udah biasa kan, di bapak-bapak biasa kok, gitu. Pak, jangan dinormalisasi, itu mah bapak kali, yang bisa jokes poro gitu. Karena gini, banyak hal di dunia ini, banyak pengetahuan di dunia ini yang bisa orang tua bahas bersama anak. Tanpa satu hal yang ibaratnya harus hal-hal yang gak faedah gitu loh. Kalau banyak mau kita bahas banyak, kayak ibaratnya kayak teko aja gitu. Kalau kita pengen punya anak bicara baik, ya kita nggak juga bicara yang baik-baik gitu. Karena bagaimanapun pemilihan jokes kata-kata itu bagaimanapun juga harus kita berhati-hati gitu. Intelektualitas seorang itu dilihat bagaimana cara dia itu sebagai penyiar pasti memahami ya. Waktu kita berbicara itu kan menunjukkan intelektualitas seorang ya, Ci ya. Betul. Maksudnya semakin dia memiliki kosakata yang baik, yang referensinya bagus, bisa dipertanggungjawabkan, itu semakin menunjukkan kelasnya seseorang dibanding orang-orang yang mungkin, mohon maaf, ininya seputar selangkangan, misalkan kosakatanya, atau enggak menutup kata-katanya dengan kata-kata yang ANJ, misalnya kayak berani ngomongin nih soalnya. Jadi itu menunjukkan kelas seseorang gitu. Nah, kalau kita kepengen anak kita berkelas, dihargai orang lain, coba belajar dia menghargai mulutnya sendiri untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas gitu. Jadi kalau semisal anak-anak kita sudah terbiasa dengan kata-kata yang itu lancar banget di mulut dia, misalnya tidak ada keraguan lagi menyebut alat-alat kelamin semisal, kita bilang orang tua dia ngaca deh, bisa jadi kita juga jokes kita kayak gitu, latah kita kayak gitu, kelepasan kita kayak gitu. Nah, ingat dalam Islam cuma 2 pilihannya, berkata baik atau diam, udah itu aja. Jadi kalau rasa-rasa kita belum bisa berkata baik, saya rasa udah ya nggak usah ngomong dulu lah, cerna dulu apa yang mau kita omongin gitu. Jangan kita kebablasan akhirnya menyampaikan hal-hal yang kurang pas gitu ke anak kita, sehingga itu ditiru dan akhirnya dibiasakan. Sebenarnya gini, Ci, prinsipnya dalam pengasuhan anak ada 3. Dikenalkan, dicontohkan, dibiasakan. Nah, jangan sampai dia mengenal ini nih justru dari kita. Itu dosa jariah tuh. Selagi ubah diri kita dengan berubah anak kita, ya udah dosa jariah gitu. Kita tandanya menurunkan ilmu yang nggak bermanfaat, yang pada akhirnya justru membawa anak kita kepada kemaksiatan. Nah, itu bahaya banget buat kita orang tua. Jadi hati-hati dengan gaya bicara. Nah, terusnya kalau semisal perkara kenapa ini terjadi, ya habis perempuannya mancing juga sih. Perempuan itu kan rentan direcehkan karena emang dasar perempuannya mancing. Gini, kita harus tekankan juga ayat menutup aurat itu turun setelah menundukkan pandangan. Berbaca sama referensinya. Jadi perintah menutup aurat itu turun setelah perintah menundukkan pandangan. Jadi sebenarnya perintah pertama tuh menundukkan pandangan dulu, Ci. Ternyata itu apa namanya, riwayatnya seperti itu. Jadi buat kita nih yang punya anak laki-laki, wajib hukumnya buat nyuruh anak kita menundukkan pandangan. Sensornya tuh jalan gitu lah. Misalnya ketika dia nonton YouTube nih, tiba-tiba kan suka ada tuh, Ci, muncul aja tiba-tiba iklan Blackpink gitu kan. Bajunya tau lah. Anak yang punya sensor bisa langsung skip.
nggak dinikmati sama dia. Nah kayak gitu. Atau enggak setidaknya kalau kita mau bicara tentang menundukkan pandangan itu, jangan juga didikotomi jadi tanahnya laki-laki. Kenapa? Nabi Yusuf dibarbarin sama perempuan yang tidak menundukkan pandangan gitu maksudnya. Ya, sama aja kan, sama aja. Yeah. Jadi kadang-kadang kenapa juga ditambah lagi ini analogi saya, kenapa akhirnya dari perintah menundukkan pandangan itu langsung muncul perintah menundukkan aurat. Perempuannya, ini mohon maaf nih, perempuan kadang-kadang juga suka ada kok yang komen-komen melecehkan kok, kalau saya perhatiin. Iya, betul. Bisa kayak rahimku hangat gitu. Kayak gitu kan. Kalau misalnya kayak cowok ganteng gitu, itu bagi saya kalimat pelecehan sih. Seharusnya laki-laki nggak suka gitu kan. Ya kan. Nah itulah kenapa jadi dua-duanya saling menjaga. Jadi maupun menundukkan pandangan maupun menutup aurat itu bagi jadi berlaku buat kedua belah pihak. Nah itu aman tuh kalau kayak gitu tuh ruang aman bisa di mana-mana tuh kalau laki-laki dan perempuannya sama-sama pandai menundukkan pandangan dan sama-sama pandai menutup aurat. Nah itu jadi concern kita. Nah gimana caranya ya Jessica? Dan makanya kenapa muncul perda menutup aurat, kenapa sekolah-sekolah membiasakan itu tadi. Setidaknya anak-anak itu sudah dikenalkan mengenai itu. Tapi mohon jangan hanya covernya menutup aurat tapi berduaan gitu kan, tuh dulu juga kita lihatnya ya. Tentu tadi pacaran gitu, jangan, orang tua juga jangan ngizinin kalau anaknya udah mulai pacaran begitu, jangan diizinin. Itu udah keluar dari norma yang seharusnya dalam pergaulan. Nggak boleh beristilat laki-laki perempuan gitu. Nah itu juga harus menjadi concern kita. Terusnya kalau kita bilang ini kan ada obrolan di ruang privat nih, kasus yang di UI ya. Nah, ada obrolan di ruang privat atau enggak kasus-kasus manapun lah yang kita menganggap ada ruang. Dulu ada tuh Facebook isinya incest, pelaku incest yang ya kan, ingat kan dulu ya. Mereka nggak merasa tuh kan obrolan di ruang privat kan. Berhak aja kok mereka untuk melakukan itu. Yang mereka lupa adalah itu ruang privat tapi mereka berkoloni, mereka rame-rame. Dan dari situ ide untuk bermaksiat, ide untuk melakukan kejahatan justru muncul karena dari percakapan, dari pertukaran ide itu gitu kan, dari pertukaran pemikiran. Justru seprivat-privatnya, tapi istilahnya tuh orang jahat berkumpul gitu. Jadi seharusnya yang dilakukan adalah ketika anak kita terindikasi sudah keseret dalam kelompok seperti itu, coba ingatkan lagi kepada mereka bahwa walaupun itu ruang privat bagi mereka, ingat yang kalian kulitin, yang kalian bahas itu juga area privatnya orang. Sama aja, kalau kalian merasa kalian berhak untuk berbicara karena itu ruang privat, masalahnya yang dibahas sama kalian lebih parah lagi, area privatnya seseorang gitu loh. Yang kalian kulitin, kalian telanjangin, kalian bahas. Nah kan sebenarnya kan bias, dia merasa dia itu sah-sah aja melakukan itu ruang privat, tapi privasi orang nggak dia jaga. Intinya ajarin anak privasi itu termasuk dalam hal tidak boleh membicarakan. Ini bukan makan daging teman lagi nih. Ini ngoyak-ngoyak banget kan. Kita nggak boleh kan menggibahi seseorang. Itu aja gibah yang standar lah, Ci. Ibaratnya kita mau gibah-gibahin yang ibaratnya, lihat deh dia baru mau beli mobil baru gitu kan. Kayak gitu aja udah gibah tuh. Tapi dengan kata-kata kita kayak iri gitu kan. Apalagi ini menguliti area privasi tubuh seseorang, itu mah parah banget. Jadi harus ingatkan juga ke anak-anak kita, nggak seperti itu cara mainnya gitu. Dan mereka harus juga belajar diajarkan untuk mana forum yang sehat, mana forum yang tidak sehat. Itu sih, mana forum pembicaraan yang mengarah kepada sisi positif, membawa dia kepada kepertumbuhan pengembangan diri yang lebih positif, atau mana yang justru sampah gitu isinya. Nah itu tuh yang harus dipahami juga. Terus yang berikutnya ada juga yang merasa gini, anak saya mah anak baik-baik, cuman dia aja salah pergaulan, salah lingkungan. Ini harus dipahami sama orang tua. Sebelum anak dilepas ke tengah lingkungan masyarakat, apakah orang tua sudah mengenalkan nilai-nilai sosial dan norma agama? Coba tanya dulu.
anak yang sudah dibekali dari rumah itu insya Allah nggak akan semudah itu, Ci, tergoyahkan. Kecuali kalau anaknya memang nggak tahu sama sekali, nggak diajari sama sekali. Dia harus mencari nilai itu sendiri, sampai kejedot sendiri, sampai ditahu salahnya di mana. Nah, itu pertanyaan lagi ke diri kita. Kita sudah membekali nggak anak kita sebelum dia terjun ke lingkungan sosial yang lebih luas tadi? Sudah membekali mereka nggak? Udah menentukan mana yang baik dan buruk, mana yang benar dan salah, gitulah. Nah, itu udah ini nggak? Sudah apa? Sudah kita bekali nggak gitu. Nah, terus yang terakhir, kalau misalnya kita bilang, nggak terakhir juga sih, ada 2 lagi ya. Saya bilang, kalau hal-hal kayak gini tuh nggak usah lebay. Masalah KS ya, kekerasan seksual, nggak usah lebay, nggak usah dibesar-besarkan. Misalnya ada yang ngomong kayak gitu, kan cukup minta maaf. Nah, gini yang orang tua kadang suka lupa. Apapun yang berkaitan dengan perilaku sosial itu berlaku yang namanya sanksi sosial. Betul. Ya kan? Jadi kalau akhirnya anak-anak kita dipermalukan, dimaki-maki, dihujat, itu adalah konsekuensi logis dari perilaku mereka. Ya kan? Kalau semisal kayak dia lagi berduaan di kamar nih, di kamar kosan, tiba-tiba dipergokin rame-rame, berhak orang yang bergokin rame-rame, yang kesal itu berhak, karena itu wilayah mereka juga, mereka merasa terkotori gitu. Karena 40 rumah ke samping, kanan, samping kiri akan dilaknat. Nah, ini bukan 40 lagi, satu atap gitu kan. Wajar nggak kalau mereka khawatir? Jadi jangan seakan-akan kayak gini, jangan dipermalukan lah. Terus saya paling benci banget kalau kayak gitu. Jangan dipermalukan lah, cukup kan dia udah minta maaf, cukup aja dia minta maaf, nanti biar nggak dikurangi. Justru kalau kita tidak ada sanksi sosial, orang merasa ini longgar. Orang merasa enak nih kosan ini nih. Kemarin kita di situ nggak apa-apa kok, orangnya pada cuek kok, kita nggak digaduh sama dia lah. Jadi normalisasi kan. Nah, jadi harus ingat bahwasannya ada yang namanya perilaku sosial, dan kalau kita melanggar norma-norma sosial di dalamnya, ada yang namanya sanksi sosial. Jadi jangan melulu hanya lihat dari kasihannya sama si pelaku. Saya lihat juga dong sama korban. Kayak kasus yang chatting itu ya. Katanya kan ada gitu juga, udahlah cukup minta maaf aja, nggak usah sampai di DO. Oke, minta maaf udah selesai. Yang traumanya gimana? Trauma korban gimana? Emang enak gitu, dia harus kuliah bolak-balik sambil skripsi dengan rasa ketakutan. Yang pelaku mah aja ngomong maaf selesai. Yang korban, gimana dia menata hati dia tiap mau pergi sekolah, mau pergi kuliah, duduk dalam kelas kampus, dia tidak merasa lagi diamati. Nggak lagi dimata-matai, nggak lagi digunjingin. Gimana cara dia, trauma itu akan lama, Ci. Akan lama, dan yang paling kasihan lagi dia akan punya trust issue sama lawan jenis. Itu kan jadi ke masa depan jatuhnya. Nah itu, jadi tolong orang mencermati, bukan masalah orangnya udah minta maaf, udah kita maafkan sebagai umat manusia, bukan itunya aja gitu loh. Malah bagi saya saya lebih mudah memaafkan maling yang ketangkep minta maaf karena dia kelaparan. Dampak sosialnya nggak gede. Anggaplah sepatu saya dimaling, ternyata dia mau jual sepatu karena mau beli susu anak. Bagi saya lebih mudah maafkan itu, Ci. Dibanding ini nih masalahnya sudah mengganggu tatanan sosial, itu masalahnya. Itu yang kita khawatirkan gitu kan. Dan kalau dibiarkan, ini udah kayak kanker, nyebar, jadi penyakit masyarakat. Dan susah nyembuhinnya gitu. Makanya preventif dari sekarang, tegakkan sanksi sosial. Nah, ini juga sebenarnya kita udah longgar, Ci. Karena kenapa? Undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, melindungi siapapun mereka dengan konsen, dan dengan tujuan. Jadi ibaratnya gini, kita mau bilang teman kita berzina nih, ternyata dia suka sama suka, kita nggak bisa polisi dia juga. Nah itu kan serba salah kan. Jadi makanya kalau saya masih setuju dengan adanya sanksi sosial. Dan yang terakhir, kalau kita merasa gini, orang tua merasa yang tadi ya, sesuai dengan judul, anak saya udah di sekolah bagus gitu kan, udah bebas tanggung jawab saya sebagai orang tua karena sekolahnya sudah bagus. Kalau anak pintar tuh nggak mungkin lah menyimpang. Nah ini nih, tapi diingatkan juga bahwa kecerdasan banyak jenisnya, banyak jenisnya. Ada akademis, ada kecerdasan sosial, emosional gitu kan, banyak sekali jenisnya. Bisa jadi iya anak kita cerdas secara kognitif, tapi nggak secara sosial emosional. Jadi
kalau kita terlalu berbangga hati melihat angka-angka nilai-nilai akademis anak kita yang pencapaiannya bagus ya, apalagi yang kita tahu kan ini kan kampus-kampus yang pakai usaha ya, yang di Padang juga kampus negeri, yang di Jakarta juga kampus negeri. Saya tahu lah mereka bukan anak yang kemarin berleha-leha lah ketika sekolah. Adalah effort mereka untuk bisa mendapat kampus tersebut gitu kan. Pintar kan secara akademis kan mereka. Tapi ingat lagi, apakah anak kita cuman kemampuannya di menghafal teori dan rumus-rumus? Apakah anak kita sudah cakap dalam hal membedakan mana yang baik, mana yang buruk? Apakah anak kita sudah cakap dalam berempati terhadap orang lain? Apakah anak kita sudah mampu mengelola emosi? Gitu. Apakah anak kita pandai untuk memahami sebab akibat? Literasi dia dalam membaca situasi udah jago belum? Tahu nih, kalau dia pergaulan bebas, dihamilin, habis itu disuruh apa? Gugurin janin dicampakkan. Mana yang rugi? Mana aja rugi kan? Saya bisa baca situasi itu. Gitu. Nah, itu dulu gitu loh. Nggak hanya sekedar teori-teori dan rumus-rumus gitu. Itu yang mesti kita pastikan. Jadi, sebagai penutup nih, Ci, ya terakhir. Nggak sadar jam 11.59, Ci, ternyata, Ci. Jadi, intinya gini, Ci. Saya bagaimanapun peran ayah lebih banyak disebutkan di Quran dibandingkan ibu. Sekarang ini lebih concern lagi untuk memastikan lagi kepada orang tua, Pak berfungsi yuk jadi bapak-bapak. Kayaknya nggak cukup deh, kayak kita pada pola zaman dulu yang ibu fokus mengurus anak di rumah, bapak fokus mencari nafkah di luar. Enggak, kita harus kolaborasi nih. Kita harus kolaborasi. Bapak harus jelasin nih Pak, otak laki-laki itu kayak apa ke anak perempuannya. Dan ibu harus ajarin juga ke anak laki-lakinya bahwa kalau kamu menghina perempuan di luar sana, kamu nggak ada ubahnya menghina ibu. Jadi keduanya collab gitu loh, keduanya kawin gitu. Bapak dan ibu ini benar-benar punya peran. Jadi kalau kita merasa sistem gagal untuk mengajarkan etika anak kita, sekolah mungkin tidak bisa hadir sepenuhnya, tandanya kita harus hadir sih. Udah itu aja. Kedua orang tua ya, tidak hanya bisa dibebankan ke ibu saja, tapi ayah juga berperan penting di sini ya. Sebagaimana disebutkan di Al-Quran, peran ayah ternyata lebih besar gitu ya dalam hal pendidikan anak-anaknya ya, Bu Lenggo ya. Betul, setuju. Oke, luar biasa sekali pembahasan kita hari ini, keluarga SIP ya. Jadi ya artinya pendidikan yang sejati itu bukan hanya soal lu dapat gelar, dapat ijazah, angka-angka gitu ya. Tapi pendidikan yang sejati itu ya ketika ilmu yang kita punya itu melahirkan adab tadi ya. Karena memang bangsa yang maju itu bukan hanya dibangun oleh orang-orang yang orang-orang yang pintar gitu ya, tapi juga oleh orang-orang yang beretika, yang beradab seperti itu ya. Oke, Bu Lenggo, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya hari ini, Bu Lenggo. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua ya, terutama buat generasi muda yang mungkin lagi dengar hari ini, ataupun buat calon-calon orang tua atau buat orang tua yang punya anak-anak yang dalam masa-masa pencarian jati diri ya. Nah, ini sangat penting ini keluarga SIP pembahasan kita hari ini ya. Dan Bu Lenggo, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf untuk segala kekurangan ya Bu Lenggo ya. Insya Allah kita ketemu lagi bersama Salimah di Rabu pekan depan di jam 11 pagi, siang ya. Oke deh. Nah, keluarga SIP juga terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan Beranda Perempuan ya hari ini bersama Ibu Lenggo Geni SOS MM yang merupakan Ketua Departemen Humas PD Salimah Kota Padang. Dengan pembahasan kita terkait etika ketika etika tak ikut sekolah ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat ya. Dan saatnya Uci bersama Bu Lenggo pamit dari ruang dengar Anda. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.